Impala dan mereka harusnya bahkan nyambung kembali dengan kendaraan-kendaraan di sekitar area LL. Dan Circle-nya kembali membanting ke bagian selatan dari Miramar. Ini berarti untuk tim-tim yang MPX dari Geek Malaysia tapi sisi lain akan fight dari Jaden UMP menggunakan UMP ke depan bakal langsung close combat terjadi tapi masih ditahan. Jaden belum punya resource yang cukup sama halnya dengan seorang Nguyen. Yap, kita bakal kalian juga dari tim Aura bakal bertanding melawan tim Eagle Esports di awal permainan dan what a nice knock dari seorang Jaden langsung memulangkan Nguyen 2K kali ini ke arah lobby. Aura masih lengkap dengan 4 anggota mereka langsung nge-pressure ke arah Datcon yang kali ini ada di lower ground. Coba menghindari tembakan peluru panas dari tim Aura. Jaden maju ke depan tanpa berhenti langsung mengincar korban kedua dia dan tampaknya dari tim 2i kehilangan 3 anggota mereka. Sembari kita melihat Jaden perang dari tim Aura. No Mercy juga menumbangkan Darli dari tim Eagle Esports. Yes, tapi Namshin langsung nge-push begitu ke dalam compound tempatnya oleh No Mercy. Tapi ada backup fire yang sangat baik oleh Rose. Satu player udah low banget. Satu player terakhir mampukah bisa bertahan di tengah gempuran player dari Aura? Betul, Namshin hanya memiliki beberapa bandage saja, tidak memiliki boosting, tidak memiliki first aid. Sedangkan Aura, lengkap dengan 4 anggota mereka mulai mengejar Namshin yang gak punya helm, gak punya healing yang memadai. Hanya memiliki juga satu senjata kecil tangan dia. Bandage digulung-gulung coba untuk menambah nyawa dia, tapi lihat No Mercy, Rosezi mulai mendekat ke arah seorang Namshin. Yes, dari tim Aura juga mulai spreading out ke arah kanan juga kiri. Gocek-gocek jiggle juga dilakukan. Dari Namshin hanya bisa TPP ke arah Vision dari tim Aura. Nggak bisa berbuat banyak, langsung di-push begitu aja. 3 player sekaligus dari Aura bahkan throw begitu aja. 1 player Namshin udah nggak bisa bertahan lagi. Dan area sekitarannya ada tim lain, tapi sisi lainnya Bigetron fight yang tidak kita inginkan. Sebenarnya akan terjadi antara Bigetron dan juga Aura. Betul, fight yang bakal terjadi tapi kita tampaknya sebagai pendukung Indonesia tidak ingin melihat fight ini. Aura tampaknya mulai menembak juga ke arah tim BTR. BTR pun langsung mengambil posisi setup fight menghadapi tim Aura di bangunan gereja. Tapi Zuxi tertangkap oleh Jaden, tertumbangkan. Akankah di end atau akankah diselamatkan? Langsung di end tanpa berlama-lama. Kill ketiga untuk seorang Jaden. Ya, Luxi masih bermain di area sekitaran lower ground. Ada kokanan granat juga di seorang Luxi karena Jaden lempar ke arah compound. Tapi untungnya compoundnya kosong, tidak diisi oleh seorang Jaden. Masih bisa bersembunyi di balik compoundnya. Tapi sisi lain ada granat balasan juga di seorang Jaden ke arah Luxi. Tapi untungnya Luxi masih bisa mengamankan bagian sisi lower ground untuk sementara waktu ini. Ya, kita bakal kalian juga dari seorang Luxi mengambil lower ground dengan backingan dari seorang Ryzen. Kali ini kita bakal lihat apakah dari tim Aura bisa mempressure out tim BTR yang hanya menyisakan 3 member mereka. Sementara lihat di sisi jauh ada No Mercy yang memastikan tidak ada anggota BTR yang bisa bergerak dengan bebas. Tapi tampaknya satu pemain ditumbangkan, tinggal 2 pemain tersisa dari tim BTR dan No Mercy dari jarak jauh terus memberikan pressure terhadap 2 anggota BTR tersisa. Oke, kalau sampai pekan terjadi dan tapi justru 1 player lagi dari Bigetron berhasil bisa diamankan. Berarti misalkan last man standing dari Bigetron itu seorang Ryzen yang hanya bisa bersembunyi sementara waktu menahan stepnya di tengah gempuran tim Aura. Yes, kita bakal kalian juga dari tim BTR. Ryzen masih bertahan juga, Jaxi mulai mendekat juga. Dan terlihat Jaxi tadi mengambil sisi yang jaraknya jauh sekali. Sudah mulai mendekat ke arah fight yang terjadi. No Mercy pun sudah mendekat dan di lain sisi beberapa tim juga sudah mulai clash di luar area-area mereka. Yes, Ryzen masih tempat yang sama berusaha menahan Vision tapi langsung digerebek begitu aja sepertinya dalam jangka waktu tidak lama lagi. Tapi masih belum ketahuan posisinya. Ryzen akan memberikan HB di tim Aura dan satu dari dari knockdown kali tapi Ryzen tidak bisa bertahan lebih jauh lagi dan Bigetron Red Alien harus puas di posisi yang ke-15 dan Aura Esports menambah lagi pundi-pundi poin kill mereka. Yes, kita bakal lihat juga kan dari tim RSG tampaknya harus bertahan di high ground, terpisahkan dari compound dan juga open fieldnya. FaZe Clan langsung coba untuk mempressure lawan mereka, tapi RSG dari jarak jauh cukup tembak. Pop menemukan 1 korban dan Korpai langsung maju, menemukan Foki, menyisakan total hanya ada 1 player RSG, Kim di sisi belakang kali ini. Yes, tapi di sisi high ground yang lagi ada Orange juga yang bakalan join to the fight seperti yang kita lihat smoke juga udah mulai di pop out dari arah tim FaZe Clan dari Orange bersama. Yes, di sisi lainnya juga dari Lamborghini dari tim Infinity IQ juga lagi melanjutkan rotasi di follow up dengan tim-tim lainnya. Tapi rotasinya bahkan kekat begitu aja dari Infinity IQ. 1 player terknock out, Porsche berusaha untuk nge-revive 1 player yang terknock out. Tapi di sisi lain ada trading juga yang dilakukan oleh Ferrari dari bagian sisi high ground. Berhasil bisa memporak-porandakan posisi dari Dingos MPX. Yap, dan kita bakal lihat juga seorang Ferrari bahkan menembak terus-terusan menuju ke arah Dingos. Sebenarnya peluru dia terus menembus pertahanan dari tim Dingos. Lihat di blue zone cukup banyak tim yang masih harus berjuang masuk ke area play zone-nya. Sementara di Miko juga cukup enak di sisi kanan dari tim-tim lain juga masih membuat pressure terhadap lawannya. Ngomong-ngomong pressure, tampaknya FaZe Clan pun cukup tertekan oleh tim Orange dan bakal langsung dimajuin. Coba membangun momentum serangan mereka. Skynin akan coba melempar bom, coba
menemukan target kembali dari tim FaZe Clan. Lemparan bom ditujukan kepada FaZe Clan dan tepat di sebelah seorang Pushak. Coba belum menemukan target secara utuh. Lihat mobilnya, barbar banget, menerobos pertahanan dari tim FaZe Clan dan langsung menumbangkan dua anggotanya. Tinggal satu player yang tertahan, kali ini tinggal satu player yang bertahan di sisi belakang, tapi tidak lagi. Korpai akan dipulangkan ke arah lobby bersama dengan seluruh tim FaZe Clan di posisi ke-14. Wow, itu cepet banget fight yang terjadi antara juga udah mulai menjaga posisi dari Valdus yang tidak bisa berbuat banyak untuk saat waktu ini, dan kita di sini hanya tim Orange yang masuk ke dalam circle selanjutnya. Masih banyak banget PR yang diperlukan oleh tim-tim lain untuk bisa lolos ke dalam circle selanjutnya. Yap, dan kalau kita perhatikan juga dari beberapa tim bakal harus clash dengan cukup berat menghadapi tim mereka, termasuk juga The Infinity. Menghadapi tim Dingo kali ini harus berhati-hati karena player mereka sudah knock juga pemburu. Tampaknya yang diburu kali ini di mana Mela langsung maju ke depan dan menemukan targetnya. Di sini tim Dingo terpaksa pulang ke posisi ke-13 membawa 1 point kill. Yes, masih ada 12 tim tersisa dengan 39 player yang masih live, dan sisi lainnya juga dari Valdus juga udah mulai naik ke dalam vehicle untuk melanjutkan rotasinya dengan pemimpin jalannya itu seorang Six bisa membuka jalan bagi teman-teman lainnya yang akan di follow up, dan sisi lainnya kita lihat udah mulai crowded banget, tim udah saling berlomba-lomba, udah saling bonyok-bonyokan juga untuk masuk dalam circle selanjutnya, dan dalam jangka waktu tidak lama lagi dari Six juga terus memberikan surprise inverted dari HTT. Ada counter spray juga yang dilakukan oleh tim lainnya. Iya, kita bakal tim EVOS dengan 3 member mereka belum menemukan kill, tapi inilah momen mereka untuk mencari kill tambahan. Ini baik banget tim dari luar circle, mereka menjaga high ground tepat di ujung circle yang berarti mereka bisa untuk fight terlebih dahulu dengan tim-tim.
puncak klasmen. Yes, kalau misalkan di match sebelumnya ada Jaxi yang berjuang seorang diri, tapi di match kali ini Rosezi berjuang seorang diri dan tapi ternyata tidak apa-apa. Posisi yang kelima nice try banget untuk Rosezi, tapi di sisi lainnya kita masih fokus ke antara fight yang terjadi antara Joinme juga tim-tim lainnya yang sedang join to the fight. Betul, kita bakal kali ini masih ada HFNB, ada Infinity IQ, Geek Family, dan juga Joinme yang cukup lengkap anggota-anggota mereka ya. Untuk masing-masing semua tim masih ada 4 anggota kecuali untuk tim HFNB yang masih menyisakan 3 anggota mereka. Tapi ngomong-ngomong lengkap, ternyata Geek juga kehilangan Saint yang langsung dipulangkan oleh granat dari seorang Loki. Wow, ini kita kan kalau misalkan kita dari minimap ya, posisi compound dari Infinity IQ itu sebenarnya enak, tapi balik lagi di bagian sisi high ground udah dijaga dengan sangat baik oleh tim lainnya dan karena suppressing fire juga dari Joinme dari seorang Easy berusaha semudah mungkin untuk menumbangkan satu demi satu player dari Infinity IQ. Iya, dan kita bakal kayaknya juga dari tim Joinme masih bertahan 4 anggota mereka meskipun belum punya kill, tapi poin mereka ini cukup banyak, cukup nyaman mereka posisi juga. Tinggal melihat zona ketujuh mental ke arah mana, tapi Geek Fam menjadi korban tembakan dari tim HFNB. Frankie menemukan seorang snipe yang menyisakan 2 player dari tim Geek Fam yang masih bertahan di sisi bawah. HFNB tidak membiarkan sedikit celah untuk tim Geek Fam maju ke arah zona dan terus menggempur mereka peluru panas. Yes, Frankie masih terus menjaga bagian terdepan, berusaha menahan pergerakan sebisa mungkin mempersempit celah dari Geek Fam Malaysia untuk bisa masuk, tapi ternyata udah mulai touchdown ke dalam circle. Udah bisa proning tapi hati-hati dari SPN benar-benar ngejaga banget posisinya ke arah tim Geek Fam Malaysia. Iya, kita bakal QB pelan-pelan bergerak maju, mulai mendekat ke arah Frankie, mulai mendekat ke arah Pin, tapi Frankie langsung coba untuk menghentikan pergerakan dari seorang QB. Demrut dalam kondisi knock. Frankie terkena tembak-tembakan juga tapi belum berhasil tumbangkan. QB menunggu momen tepat untuk keluar dari pertahanan, dia keluar dari persembunyian dan coba HBD Frankie yang mungkin bakal dikagetkan dari pergerakan seorang QB. Dari QB pelan-pelan bersiap-siap. Pin tampaknya nggak mengetahui posisi tepatnya dari seorang QB. Oke, masih bisa menahan diri sementara waktu ini akan diberikan HBD karena depan Frankie ditarget selanjutnya salah man sending dari HVNB. Ternyata ada counter spray juga dilakukan oleh seorang Pin, tapi masih bisa selamatkan sementara waktu, tapi ada spray balasan yang berhasil bisa membalikan keadaan lagi dan Geek Fam Malaysia harus puas di posisi yang keempat. 3 tim tersisa kali ini 9 player masih alive tampaknya dari Infinity IQ dan juga Joinme masih lengkap dengan 4 anggota mereka. Sedangkan HFNB lagi-lagi seperti game yang pertama hanya menyisakan 1 solo player yang bertahan. Kali ini dari Pin, dapatkah dia kembali mengulang kesuksesan dia di game pertama kali ini? Yes, dari Infinity IQ juga di dalam komponnya, walaupun kompon yang nyaman tapi diberikan suppressing terus-terusan dari arah tim Joinme, ada lemparan granat juga dan juga molotov yang bakal di follow up untuk mulai memporak-porandakan posisi pertahanan dari tim Infinity IQ. Betul, lemparan bom melontarkan, lemparan molotov lontarkan, peluru pun lontarkan, tadi semua menuju ke arah tim Infinity IQ yang lagi coba untuk revive temennya di dalam compound. Compound mereka memang enak, tapi high ground dimiliki oleh Joinme menurut gua lebih enak lagi. Lebih enak lagi di area sekitaran Joinme, juga kita bisa lihat itu Joinme benar-benar nge-split banget posisinya, satu jagain HVNB, 2 lainnya menjaga ke bagian compound yang tempatin oleh Infinity IQ. Lihat cobaan terus-menerus dilontarkan oleh Joinme ke depan, lemparan utility berupa molotov dan juga granat berusaha memborbardir pertahanan dari Infinity IQ. Betul, tapi sulit banget untuk kedua tim ini saling nge-push dan sini Pin kembali harus menunggu clash antara 2 tim yang cukup lengkap anggota mereka. 4 lawan 1. Pin gue rasa gak akan coba untuk open fight selama dia masih bisa bertahan. Dia bakal coba nunggu momen yang tepat, momen ketika semua clash, barulah di situ mereka bakal coba untuk fight. Oke, ternyata Pin juga udah mulai membuka keberadaannya dengan ada lemparan granat, berhasil connect ke salah satu player dari Joinme. Snakey harus ter-knockout untuk sementara waktu ini. Betul, kita bakal ini juga dari tim Joinme, dari HFNB, juga dari tim Infinity IQ. Harus menebak tim mana yang masih bertahan dengan jumlah anggota berapa. Karena mereka nggak tahu berapa tim tersisa. Dari 9 yang masih alive, yang tahu kan, oh tim gue ada 4 orang. Tim lain nggak tahu berapa orang. Ya setuju banget, dan juga walaupun HVNB misalkan Pin seorang diri, tapi Pin dia nggak gentar, dia terus memberikan suppressing terus ke arah tim Joinme dengan lemparan UTT bertubi-tubi dan lemparan granat. Sama halnya dengan Infinity IQ, mereka saling berkombinasi untuk men-take down satu demi satu player dari Joinme. Betul, lemparan bom terus lontarkan juga ke arah tim Joinme, kiri, kanan, depan, belakang, semua bom mulai berjatuhan dan Pin pengen coba join the fight, pengen coba untuk mengambil keuntungan dari clash antara Infinity IQ dan juga Joinme. Sini Pin mulai nge-backstep juga, tampaknya dia melihat pergerakan dari tim 21, bakal coba lempar bom ke arah tim Infinity IQ kali ini. Oke, pelan-pelan tapi pasti dari Pin terus memberikan gencaran yang benar-benar bikin tim-tim lain keriuhan sendiri, keributan sendiri, dan langsung di-push begitu aja dari seorang Pin. Tidak bisa menahan double pick yang dilakukan oleh Infinity IQ, tapi ini momentum yang dimanfaatkan dengan sangat oleh Joinme dengan Onyx.
semakin terdepan dan itu dia winner chicken dinner berhasil bisa diamankan oleh Join Me. 4 kill dikatakan oleh tim Join Me dan kembali WWCD yang berbeda pada game kita yang kelima. What a nice play dari Join Me, tim yang berasal juga dari wildcard kita. Dan lagi-lagi